Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia secara bertahap, dimulai sejak abad ke-7 Masehi, namun penyebaran yang lebih luas dan signifikan terjadi pada abad ke-13 hingga ke-16. Proses masuknya Islam ke Indonesia tidak melalui penaklukan militer, melainkan melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah oleh para pedagang, ulama, dan mubalik yang datang dari Timur Tengah, India, dan Gujarat. Pulau Sumatera, terutama wilayah Aceh, menjadi pintu gerbang awal masuknya Islam ke Nusantara. Di sini agama Islam pertama kali diterima oleh masyarakat lokal. Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri di Sumatera pada abad ke-13 dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dari Sumatera, Islam menyebar ke Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lainnya. Di Jawa, penyebaran Islam sangat dipengaruhi oleh peran Wali Songo, sekelompok ulama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya lokal dan akulturasi dengan tradisi yang ada. Pada abad ke-16, banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang mulai berubah menjadi kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak di Jawa dan Kerajaan Ternate di Maluku. Proses Islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai dan bertahap, dan hingga kini Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Islam di Indonesia juga dikenal dengan coraknya yang moderat, toleran, dan berakulturasi dengan budaya lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Tariju dukhulil islami ila Indonesia. Innal islama dakhala Indonesia fil qarnis salisi asyaral miladi. Antoriki tujaril muslimin alladzina kanu yatanaqqaluna bainal hindi wa jazirati jawati wa jazirati sumatrah wa qad aslama awwalas sukkanul muhalliyuna fi sumatrah wa min samman tasharal islamu ila baqil jazari wa kana lil ulama'i wad du'a'i daurun kabirun fi nashril islam haitsu qamu bi bina'il madarisi wal masajidi wa ta'limin nasil qur'ana was sunnata wa qad takawwanat mamaliku islamiyatu fi Indonesia mislal sultanati Fasi wa sultanati Makassar wa sultanati Banten bidzalika Sorol Islamud dinan rasmiya fi aksaril jazaril Indonesiati wa baqiya hadat ta'siru ila zamaninal hadiri haitsu inna Indonesia tu'tabarul yawma akbar daulatin islamiyatin min haitsu adadis sukkani wallahu a'lam. Berikut 5 poin hikmah mempelajari sejarah Islam di Indonesia bagi peserta didik. Oke, yang pertama adalah memperkuat pemahaman identitas nasional. Dengan mempelajari sejarah Islam di Indonesia, peserta didik dapat lebih memahami bagaimana Islam telah membentuk identitas nasional dan nilai-nilai kebangsaan yang dipegang hingga saat ini. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap toleransi. Peserta didik belajar tentang keberagaman, budaya, dan agama yang ada di Indonesia, serta bagaimana Islam berperan dalam menciptakan harmoni antara umat beragama. Yang ketiga adalah mengembangkan rasa bangga terhadap sejarah bangsa. Dengan mengetahui perjuangan para pendakwah dan ulama menyebarkan Islam di Indonesia, peserta didik dapat merasa bangga akan sejarah bangsa dan menghargai perjuangan luhur. Yang keempat adalah memotivasi untuk meneladani tokoh sejarah. Peserta didik dapat belajar dari kisah para tokoh sejarah Islam di Indonesia yang memiliki semangat juang, keikhlasan, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mereka termotivasi untuk meneladani nilai-nilai positif tersebut. Dan yang terakhir, kelima adalah meningkatkan kesadaran sosial dan religius. Memahami sejarah Islam di Indonesia mampu membantu peserta didik untuk lebih sadar akan pentingnya nilai-nilai agama. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.